Pagi tadi aku datang kepada ibu, menanyakan sesuatu perihal bagaimana mesti membujuk kekasih yang tengah sibuk merajuk. Kekasih yang merajuk, karya Lili Fatima Az-Zahra. Halo sahabat semua, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa, tapi yakinlah, yang pasti usia kita terus bertambah. Dan jumpa lagi kita dalam kanal Sersan 2, Uda Nofrizal Sadewa. Serius tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Dan tetap di kanal ini kita berbicara tentang hal-hal yang santai, hal-hal yang di sekitar kita yang terkadang bagi orang tidak dipandang, bukan suatu masalah yang dianggap serius, tapi kita lihat sisi lainnya yang ada benang merahnya bisa kita ambil untuk mengarungi kehidupan ini. Dan tadi kita mulai dengan puisi kekasih yang merajuk. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang merajuk. Ya, malam ini kita mulai dengan cerita tentang merajuk. Kenapa? Merajuk adalah naluri manusia, alami. Semua orang pasti pernah merajuk. Percaya? Harus percaya. Dan merajuk sebetulnya tidak mengenal usia. Dari mulai kecil, dari mulai kita balita, ya, kita kanak-kanak sampai dewasa pun kita tetap ada merajuknya. Hanya saja cara menampilkannya atau cara kita memperlihatkannya itu sudah berbeda. Cara kita mengekspresikannya berbeda. Pasti dong. Kalau anak bayi, anak balita merajuknya ya dengan menangis. Terus kalau sudah kanak-kanak sampai Anda remaja merajuknya pura-pura tidak mau. Terus kalau yang sudah dewasa ya mungkin saja diam gitu. Diam saja. Nunggu ada yang menegur, nunggu ada yang meminta maaf, nunggu ada yang mau memuja-muja. Karena manusia pada hakikatnya memang suka dipuji dan dipuja. Dan itu salah satu obat yang mujarab untuk mengatasi orang yang merajuk. Walaupun dia marah saat itu, aku tidak mau dibujuk seperti itu, tapi kenyataannya dalam hatinya coba tanya, pasti dia senang. Beberapa saat atau beberapa waktu kemudian dia akan tetap lunak. Tapi kita bukan membahas tentang itu, ya. Tapi kita bahas tentang merajuk tadi. Kenapa? Karena di balik merajuk itu ada yang kita perlihatkan, ada yang kita inginkan. Apa? Kalau menurut saya, ya, ini menurut saya, orang yang merajuk adalah orang yang minta dibujuk. Dan orang yang minta dibujuk sesungguhnya adalah orang yang cengeng, orang yang tidak tegar. Makanya dia butuh bujukan untuk membuat dia kuat. Jadi kalau orang merajuk sesungguhnya dia minta dibujuk. Seperti saya katakan tadi, ketika kita bujuk dia pura-pura acuh. Karena yang merajuk orang dewasa. Kalau anak kecil kan merajuk dibujuk langsung diam. Remaja paling sebentar, orang dewasa agak lama sikit gitu. Tapi sesungguhnya dia merajuk minta dibujuk. Dan ketika dia dibujuk seperti kita bahas tadi, ya, itu menunjukkan siapa dirinya. Betapa dia sebetulnya lemah. Dia butuh tambahan kekuatan supaya bisa menetralisir lagi hatinya, menetralisir lagi perasaannya.
Logikanya kan tidak perlu dibantu, tidak butuh kekuatan lain. Ya, Anda harus kuat, be strong. Anda harus kuat untuk diri sendiri. Anda harus bisa membujuk diri sendiri. Dan Anda harus bisa memotivasi diri sendiri. Makanya, mohon maaf kalau saya tidak terlalu, ini bukan benci, tapi saya tidak biasa mendengarkan motivator dengan segala macam teorinya. Kenapa? Karena saya meyakini saya bisa memotivasi diri saya sendiri. Ada yang baik, ya sudah, saya ambil sebagai buat pelajaran saja. Oh itu ya, itu begini begitu. Saya tidak mau tergantung. Nah, harusnya kita juga seperti itu. Ya, tidak perlu dibujuk. Saya kalau sedih nggak perlu dibujuk. Kenapa? Saya bisa membujuk diri saya sendiri. Seperti itu. Ya, kita berdamai dengan hati kita akan bisa membujuk diri kita sendiri. Cobalah berdamai dengan nurani Anda kan bisa membujuk diri Anda sendiri. Tak perlu Anda menunggu orang lain membujuk, gitu. Jadi kalau merajuk minta dibujuk, ya bujuklah dengan diri Anda sendiri. Kalau tidak, ya seperti tadi, Anda membuka diri Anda, menunjukkan kelemahan Anda bahwa Anda adalah orang yang butuh dibujuk. Orang yang tidak kuat. Anda tunjukkan siapa diri Anda aslinya. Salah, ya nggak terlalu salah juga gitu. Cuman ya nanti penilaian orang jadi berbeda. Lagian ketika orang dewasa, apa sih untungnya merajuk? Minta perhatian. Ya, minta perhatian lagi seperti tadi. Artinya Anda minta dibujuk. Nggak malu sama usia. Kalau kanak-kanak, balita boleh saja, kanak-kanak boleh saja gitu, karena memang itu dunia mereka. Yang paling fatal itu adalah kenapa? Ya, merajuk. Ya, menurut saya ya tidak ada tempat. Itu bukan satu masalah dan hal yang harus menjadi sesuatu yang serius. Buktinya aja pemerintah tidak ada membuat departemen yang mengurus orang merajuk. Jadi kalau Anda merajuk, Anda minta dibujuk. Kalau Anda minta dibujuk, berarti Anda lemah. Yakini saja itu. Bagaimana? Anda setuju dengan saya? Ingat, setiap orang ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Selamat malam, Indonesia.